Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurindasari. Saya dari kelas MN22D. Izin memaparkan poin-poin penting dari sesi 1 sampai sesi 6. Baik, di sesi pertama ialah peran akuntansi dalam organisasi, yaitu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Baik, di akuntansi manajemen berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data keuangan yang digunakan oleh manajer untuk membuat keputusan bisnis yang efektif. Peran akuntansi manajemen meliputi informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan bagi manajer dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Baik, di akuntansi keuangan berkaitan dengan pengukuran, pelaporan, dan interpretasi informasi keuangan tentang suatu entitas bisnis. Peran akuntansi keuangan meliputi informasi keuangan yang akurat dan terpercaya bagi investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Di akuntansi bisnis, akuntansi biaya berkaitan dengan pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data biaya. Baik, di sesi kedua ialah pengenalan istilah dan tujuan biaya adalah membantu manajemen dalam membuat pengadilan dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan, produk yang dihasilkan tepat dan teliti. Di sesi ketiga ialah pengenalan istilah dan tujuan biaya jenis perusahaan. Yang pertama ialah perusahaan sektor manufaktur, dan yang kedua perusahaan sektor perdagangan, yang ketiga ialah perusahaan sektor jasa. Di peran perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Baik, di sesi keempat dan kelima, metode harga pokok pesanan full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Karakteristik usaha perusahaan produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, proses pengelolaan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan ialah yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kartu harga pokok pesanan merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Next, di sesi ke-6 ialah produk harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi atau pusat pertanggungjawaban biaya yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produk yang dihasilkan merupakan produk standar, dan yang kedua ialah produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses harga pokok pesanan. 1. Pengumpulan biaya produksi.
Yang kedua, perhitungan harga pokok produksi satuan. Yang ketiga ialah pengolahan biaya produksi. Yang keempat, unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Manfaat informasi harga produksi ini ialah menentukan harga jual produk, memantau biaya realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Dan yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Baik, cukup sekian pemaparan poin-poin penting dari sesi 1 sampai sesi 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.